Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Perayaan ini mengingatkan kembali kita semua pada satu cerita klasik dari Santo Agustinus, Uskup Hippo di Afrika. Santo Agustinus dihantui oleh pikirannya sendiri, bagaimana dia memahami, mengerti misteri Allah Tritunggal itu. Pada satu sore diceritakan Santo Agustinus menyusuri pantai, dan di dalam perjalanan sore itu dia bertemu dengan seorang anak kecil. Dia memperhatikan anak kecil itu berlari ke sana kemari, dan anak itu pergi mengambil air laut, dan dia memasukkan air laut itu ke dalam lubang kecil yang dia siapkan di pinggir pantai itu. Anak itu pergi dan pulang lagi melakukan cara yang sama. Dia ingin mengisi lubang itu dengan air laut itu. Lalu Agustinus bertanya kepada anak itu, "Apa yang kamu lakukan?" Lalu anak itu mengatakan, "Saya sementara ingin memindahkan air laut ini ke dalam lubang yang saya gali ini." Lalu Agustinus mengatakan, "Tidak mungkin kamu melakukan hal itu. Mana mungkin air laut yang sebegini banyak, samudra yang begitu besar ini, engkau bisa pindahkan ke dalam lubang yang kecil ini?" Lalu anak itu menjawab Agustinus, "Sama juga, tidak mungkin kamu memahami, mengerti misteri Allah Tritunggal itu dengan pikiranmu yang kecil itu. Tidak mungkin kamu memahami misteri Allah Tritunggal dengan otakmu yang kecil itu." Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, perayaan misteri Tritunggal bukanlah satu analisa mengenai identitas Allah, tetapi perlu dilihat dari sisi yang lain, yaitu Allah sendiri yang mewahyukan dirinya melalui pewartaan para nabinya, dan puncaknya ketika Allah hadir sebagai manusia dalam diri Yesus Kristus sendiri, Sang Sabda yang telah menjadi manusia. Apa yang diwahyukan ini sebenarnya masih sebagian yang dipahami manusia dari misteri Allah itu. Dalam Injil hari ini ditegaskan dengan jelas kesatuan Allah Tritunggal. Allah itu Esa. Jadi Allah kita bukan tiga, tetapi satu Allah, tiga pribadi. Allah yang Esa dalam tiga pribadi itu ingin menyelamatkan kita. Bapa menyelamatkan manusia melalui kurban Kristus putranya,
dan melalui bimbingan Roh Kudus. Kita bisa bandingkan dalam surat Paulus pada jemaat di Roma bab 5 ayat 5. Kita harus sungguh memahami Allah Tritunggal dalam satu kesatuan yang tidak terselami. Yesus itu adalah pusat kesatuan di dunia. Ia tampak dan mengalami sebuah pengalaman yang sama dengan manusia. Yesus mengalami keadaan kita, masuk dalam sejarah kita manusia. Dari Yesuslah kita mengenal Bapa. Yesus yang telah menyampaikan apa yang telah didengarnya dari Bapa. Roh Kudus juga akan memimpin kita pada kebenaran yang didengarnya dari Yesus. Kita semua yang adalah gereja ini mau hidup dan belajar tentang teladan kesatuan ini. Kita hidup di dalam persatuan, dalam kasih, seperti antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sejauh kita tahu bahwa dalam kitab suci, relasi ketiga pribadi Allah berusaha untuk bersikap hidup di dalam satu kesatuan. Maka kalau kita hari ini merayakan Pesta Tritunggal Maha Kudus, kita mau diajarkan tentang makna kesatuan dalam kasih itu. Tiga pribadi yang bersatu di dalam kasih ilahi, dalam kealahan. Maka di mana ada kasih, di sana ada Allah Tritunggal yang sungguh berkarya. Maka semoga kesatuan kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus ini menjadi sumber gambaran kesatuan kasih dalam hidup kita, dalam hidup perkawinan Bapak Ibu, dalam hidup keluarga, dalam pekerjaan karya pelayanan, di dalam setiap kelompok-kelompok kategorial, dan dimanapun kita berada. Semangat kasih dan kesatuan Allah Tritunggal ini semoga menginspirasi kita semua. Misteri Allah Tritunggal mau membantu kita sampai pada satu titik merenungkan bersama bahwa Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tetap menyertai kita sampai pada akhir hidup kita. Dan semoga misteri Allah Tritunggal yang satu dalam kasih ini sungguh menjadi dasar kekuatan dan juga inspirasi di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.